Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat.往那边侧一点，对着那边，对好。脚面放平，对好跪直，脚绷直。先在手肘，先在脚要，然后再在手肘。把脚分开，脚绷直，对好了，手挨地，腿屁股，对好。起来，那个把手铐给他放在后边。给他留一双手，他有可能会乱动，把手放在后边，不要乱动。之前要领不是都给你交代过了吗？千万别乱动啊！不是让他跪好，跪着，趴着。对住，焦点没搞错了吧？去给法医鉴定。走。Seorang warga negara asing asal Cina inisial YH lakukan aksi penambangan emas ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari hasil penyelidikan, volume batuan biji emas yang tergali sebanyak 2.687,4 meter kubik dari dua lokasi. Pelaku ini beraksi dengan gali lubang tambang lalu melakukan pemurnian. Hasil emas itu kemudian dibawa keluar dari terowongan dan dijual dalam bentuk biji atau bulion emas. Akibat pertambangan emas tanpa izin ini, negara
alami kerugian. Nilainya fantastis, yakni capai 1.020 triliun rupiah. Jumlah itu berasal dari hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg. Sebetulnya yang bertarung di Pilpres 2024 itu, nah ini nih manusianya nih. Ini kutuk kupretnya nih, 9 naga ini nih. Lawan Anies ya. Jadi yang cawe-cawe cuman rocker doang, calo. Jokowi menjadi kunci nih Wak, agar kasus timah yang katanya merugikan negara sekitar 371 triliun rupiah bisa terungkap dengan jelas. Di mana pihak kejaksaan pun harus berani dan tegas untuk memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan kepada dirinya sebanyak-banyaknya terkait kasus timah ini. Dan kenapa Jokowi menjadi kunci atas kasus ini? Karena sebelumnya nih, nama Jokowi disebut dalam persidangan oleh mantan Kepala Unit Produksi PT Timah Tbk Ali Samsuri. Bahkan hal ini pun telah didesak oleh anggota Komisi 7 DPR RI saat itu, Mulyanto, agar kejaksaan segera mengumpulkan informasi sebaik-banyaknya dari keterangan tersebut, di mana dalam keterangan saksi mengatakan bahwa ada perintah dari Jokowi kepada pimpinan PT Timah untuk menerima timah tambang ilegal untuk meningkatkan produksi, yang mana hal ini menjadi titik krusial dalam kasus pengungkapan kasus timah ini. Tak hanya itu, ada sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini, di mana PT Timah sebagai badan usaha milik negara diduga memasukkan kerugian mereka ke dalam kerugian negara, padahal hal tersebut diatur dalam undang-undang tidak diperbolehkan, serta adanya penyimpangan sisa hasil produksi timah di sana. Dan kini bola panas ada di Kejagung. Apakah berani memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan sebagai kunci dari perkara kasus ini? Karena Jokowi lah yang diduga memberikan izin hasil tambang ilegal agar bisa dijual ke badan usaha milik negara. Nah, kira-kira berani nggak ya nih kejaksaan memanggil Jokowi? Gimana menurut pendapat kalian nih, Wak? Silahkan deh tulis komentar kalian di sini. Mau lari kemana Pak Jokowi? Tangkap, adili, dan hukum. Fase paling sulit bagi seorang Jokowi adalah memasuki masa hitung hari kekuasaan. Satu persatu, pegangan kuat komando sebagai presiden mulai terlepas. Semua elemen yang kemarin menempel, takut bahkan menyembahnya, kini bertahap menjauh. Porok keluarga dibongkar makhluk gaib, artinya ada sang pembocor. Meski itu sebenarnya ada orang-orang dalam juga. Jokowi sudah tidak berguna bagi bangsa, negara, dan teman-teman sejawat, bahkan kerabat. Konglomerat juga mencari jagoan baru untuk melindungi gurita usahanya. Andalan IKN tempat pelarian pasca lengser tidak menjanjikan. Rencana semedi 40 hari di IKN gagal. Nampaknya hantu pun enggan menemani. Jokowi tidak berani untuk menandatangani kepres pindah ibu kota, padahal itu perintah undang-undang. Gejala kuat soal IKN ini ialah bahwa Jokowi akan menyerah. Tuntutan rakyat atas triliunan dana IKN yang amblas bakal mendera hebat. Jokowi stres berat. Lari ke luar negeri kecil peluangnya, sebab mau ke Amerika atau Inggris mesti bisa bahasa Inggris. Ke Arab bakal diusir sebab dukun ikut dalam rombongan, apalagi ada nebeng Abu Janda pemuja Zionis. Tambah parah, bisa ditembak pasukan berani mati Hamas. Lari pagi sudah terlalu siang. Lari maraton sesak nafas fufufafa. Lari ke Solo bakal dikepung oleh pasukan anti Jokowi Suraya. Ada dengan Syariah, Kota Surakarta, dan kelompok kritis lainnya. Lari ke pelukan partai politik baru PSI yang menggaungkan Jokowisme. Maklum, partai itu berketum anak Jokowi sendiri. Ke PDIP gagal sejak Pilpres lalu. Sementara Golkar pun belum jelas, hanya mampu menempatkan Bahlil yang ternyata canggung berada di partai lama. Bahlil tanpa kekuasaan Jokowi bakal jadi orang bahlul dan bawa blur, dihajar kader atau anggota. TNI dan Polri sudah ancang-ancang pindah majikan. Senjata yang dipinjamkan kepada Jokowi sudah ditarik kembali. Gigi Jokowi mulai ompong, bebek lumpuh itu sekarat. Harapan tinggal pemuja-pemuji utama Jokowi, tapi masihkah bisa dipegang atau dipercaya? Kasus Fufu Fafa yang mengait anaknya bakal menjadi pelepas kendali. Ada alasan Prabowo untuk memukul Jokowi dan keluarga.
Fufu Fafa sulit memaknai, artinya hanya merenung. Adakah itu plesetan dari pupu papa? Pupu dalam bahasa Jawa ngoko artinya paha. Paha papa? Entahlah. Mau tanya sama Gibran takut ngeles lagi. Maklum, anak sama bapak keduanya spesialis ilmu ngelesisme. Kok tanya saya? Mau lari kemana lagi Pak Jokowi? Ke Mulyono, nama sakit-sakitan waktu kecil, atau mencatat nama Hari Mulyono, adik ipar yang meninggal? Foto ijazah Pak Jokowi itu mirip Hari Mulyono loh. Bu Idayati, bisakah Anda bersaksi tentang foto mantan suami? Jangan takut, Pak Anwar Usman sudah tidak menjadi ketua MK. Bila tidak bersaksi, nanti Ibu Dayanti kena obstruction of justice. Bakal ikut rombongan tahanan keluarga besar Surakarta. Lari ke gorong-gorong, nyebur ke kolam penuh kodok, atau menyamar menjadi tukang pelitur mebel. Membangun rumah besar di Solo, tempat istirahat, justru ramai dikunjungi wisatawan yang menganggap itu adalah museum plonga-plongo, museum kebohongan, atau museum kepura-puraan. Pura-pura sederhana padahal kaya, pura-pura orang biasa padahal ambisi jadi raja. Episode Petruk dari Ratu sudah hampir selesai. Si Petruk kembali ke asalnya, yang bukan siapa-siapa, tanpa penghormatan dan puja-puji lagi. Bahkan jeruji besi sudah menanti. Itu pun masih untung. Jika kemarahan rakyat tak terkendali, Jokowi potensi untuk dihukum mati. Masih untung pula jika hanya ditembak mati. Perampok dan pengkhianat negeri baiknya dihukum gantung sesuai pasal 11 KUHP. Mau lari kemana kau vampir? Jawaban campaign tes tu, geser tong ke depan vampir lalu tembak. Nambah utang udah, ibu kota negara baru mangkrak udah, demokrasi rusak juga udah, proyek membebani APBN udah, cetak rekor korupsi udah, keluarga problematik juga udah. Dianya tinggal pensiun, dapat tunjangan seumur hidup, dapat lahan dari negara, anak-anaknya jadi miliarder dengan uang rakyat. Rakyatnya makin sengsara. Serius, kita izinkan dia hidup sedamai itu? Kita? Rakyat yang bahkan membiarkan sang proklamator di pengasingan karena diduga terlibat pemberontakan partai komunis? Sekarang kita pilih kasih sama dia gitu? Gak semudah itu Ferguson. Dia juga harus diseret ke pengadilan. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.